Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 279 menerobos. Diam-diam, bayangan hitam ini adalah Chu Chen. Meskipun Ning Zimo berulang kali meminta bantuan untuk menguji realitas bangunan tempat tinggal berlantai 5 ini, Chu Chen menolak. Dia khawatir Ning Zimo akan kehilangan kendali saat melihat Yang Xiao Jin. Jika pihak lain menggunakan Yang Xiao Jin untuk memeras Ning Zimo pasti akan kehilangan kendali. Terlebih lagi, Ning Zimo tidak mengetahui keajaiban Sekte Qi. Bangunan tempat tinggal ini penuh dengan racun dari Sekte Dewa Penyihir. Ning Zimo mungkin tidak bisa datang ke sini dengan tenang tanpa memberitahu siapapun. Sosok Chu Chen lincah dan dia tiba-tiba tiba di lantai 4. Ada beberapa kamar di lantai 4 tempat para murid Sekte Dewa Penyihir tidur, tapi Chu Chen tidak mengganggu mereka. Ketika dia tiba di lantai 3, Chu Chen segera menyadari aura familiar. Ternyata itu dia. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Pantas saja orang-orang dari Sekte Dewa Penyihir sangat berhati-hati. Chu Chen memperhatikan aura Wu Xin. Wu Xin baru saja dikalahkan olehnya, jadi wajar jika menghindarinya dari jarak jauh. Segera, Chu Chen menemukan Yang Xiao Jin yang sedang tidur dari ruangan lain. Chu Chen juga merasa lega. Kondisi Yang Xiao Jin sama seperti saat pertama kali bertemu Yang Xiao Jin, dan dia tidak terluka. Ketika sosok Chu Chen muncul di tangga lantai 2, matanya menjadi sedikit lebih dingin. Dia melihat pasangan tua yang terikat, meringkuk di sudut, tidak mengantuk sama sekali. Ekspresi mereka penuh ketakutan. Di sofa tidak jauh di depan pasangan tua itu, dengkuran Song Qingpeng terdengar. Chu Chen dengan cepat mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi di seluruh rumah. Tidak ada tuan bawaan. Chu Chen mengirim pesan kepada Ning Zimo. Kenakan sachet Nona Xiao dan kendalikan lantai 2 rumah ini dalam waktu 3 menit. Biarkan Nona Xiao bersembunyi dulu. Setelah pesan Chu Chen terkirim, dia langsung menerima balasan dari Ning Zimo, "Oke." Chu Chen diam-diam kembali ke lantai 3, membuka pintu dan memasuki ruangan tempat Yang Xiao Jin berada. Waktu berlalu menit demi menit. Semenit kemudian, terdengar suara yang tidak biasa dari lantai 1 rumah. Di lantai 2, Song Qingpeng tiba-tiba terbangun dan berseru, "Apa yang terjadi?" Sebelum Song Qingpeng bisa mengambil belati dari meja kopi, sosok Ning Zimo sudah muncul di tangga lantai 2. Tugas yang diberikan Chu Chen kepadanya adalah mengendalikan lantai 2. Dia tidak menyembunyikan jejaknya dan menerobos masuk dengan berani. Kekuatan prajurit bawaan secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh anggota Sekte Wushen ini. Terlebih lagi, dengan sachet Xiao Lang, racun dari Sekte Wushen tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Ning Zimo. "Siapa kamu?" Song Qingpeng tampak panik. Ning Zimo juga melihat pasangan tua itu meringkuk di sudut, menatap Song Qingpeng dengan dingin. Segala sesuatunya lebih buruk daripada binatang. Song Qingpeng tiba-tiba mengertakkan giginya, melambaikan belati di tangannya dan bergegas menuju Ning Zimo. Mata Ning Zimo bersinar dengan jijik, dan dia mengulurkan tangan, meraih belati, dan menendangnya keluar. Tubuh Song Qingpeng terbang keluar dan menabrak TV di ruang tamu.
Dia berteriak kesakitan. Itu jatuh ke tanah dengan keras, dan TV-nya pun terjatuh dan membentur tubuh Song Qingpeng. Ning Zimo tidak melihat ke arah Song Qingpeng lagi, dan segera berjalan ke arah pasangan tua itu dan melepaskan ikatan tali yang mengikat mereka. "Orang tua, aku telah membuatmu takut." Kedua orang tua itu merasa seperti sedang bermimpi. Hari ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, mengikat mereka, dan melemparkan mereka ke sudut. Orang-orang jahat ini mungkin mereka akan membunuh seseorang dan membungkam mereka. Tanpa diduga, seseorang datang menyelamatkan mereka di tengah malam. Kedua lelaki tua itu terdiam beberapa saat. Ning Zimo membantu kedua lelaki tua itu duduk di sofa. Pada saat ini, suara langkah kaki yang kacau terdengar. Seseorang bergegas ke lantai pertama, dan seseorang bergegas turun ke lantai 3. Hati-hati, orang tua itu cemas, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. "Jangan khawatir, Pak Tua, orang-orang ini hanya berani menindas lelaki tua itu. Tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan mereka." Ning Zimo menghibur kedua lelaki tua itu dan kemudian melangkah maju. Sebelum murid penyihir ini menggunakan racun untuk menakuti orang tua itu, Ning Zimo mengambil tindakan tegas. Tidak ada kecerobohan sedikit pun, dan dia bertindak tegas dan kejam. Satu demi satu, para murid penyihir jatuh ke tanah. Song Qingpeng sudah bangun, menatap punggung Ning Zimo dengan ketakutan di wajahnya. Tiba-tiba, mata Song Qingpeng tertuju pada kedua orang tua itu, dan cahaya terang melintas di matanya. Song Qingpeng bergegas menuju kedua lelaki tua itu dengan cepat. Panggilan, Ning Zimo memukul murid penyihir dengan satu pukulan, meraih murid penyihir itu, dan melemparkannya ke arah Song Qingpeng. "Kakak senior Zhang," mata Song Qingpeng membelalak dan dia berteriak. Bang! Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Song Qingpeng jatuh lagi, kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Berat badan Zhang Si awalnya tidak ringan. Ditambah dengan momentum lemparan Ning Zimo, Song Qingpeng jatuh ke tanah di beberapa tempat, suara patah tulang. Song Qingpeng dan Zhang Si menjerit kesakitan pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, Zhang Si sadar dan bangkit. "Ini bukan salahku." Zhang Si melirik ke arah Ning Zimo dan kakinya menjadi lemah. "Aku patah." Zhang Si jatuh ke tanah, meratap dan berteriak kesakitan lebih dari Song Qingpeng. Dari kemunculan Ning Zimo hingga jatuhnya Song Qingpeng, hanya butuh 3 hingga 5 menit. Kekuatan prajurit bawaan membuat murid-murid sekte Dewa Penyihir putus asa. Wu Xin membuka pintu dan keluar. Dia tidak turun ke lantai 2, tapi langsung berjalan ke sebuah ruangan. Wajahnya muram, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyerang di sini pada malam hari. Chu Chen. Benar saja, Song Qingpeng memikat Chu Chen. Wu Xin ingin menamparkan Song Qingpeng puluhan kali. Alangkah baiknya jika Song Qingpeng kembali besok dan semuanya ada dalam naskahnya. Sialan. Jika kamu gagal untuk berhasil, kamu akan gagal. Wu Xin menyimpulkan bahwa orang di lantai 2 adalah Chu Chen. Saat memerintahkan orang turun untuk menangani Chu Chen, dia berjalan ke kamar yang Xiao Jin dan membuka pintu langsung. "Sampai sekarang, kami hanya bisa membawa orang keluar dari sini dulu."
Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Dia tidak terlalu yakin bahwa dia bisa melarikan diri bersama Yang Xiaojin. Lampu kamar dinyalakan. Wu Xin tertegun sejenak. Rasa dingin langsung melonjak dari telapak kaki hingga dahinya. Chu Chen, Wu Xin merasa ngeri, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. Dia tahu kekuatan Chu Chen dengan sangat baik. Jika Chu Chen ada di dalam ruangan, dia tidak akan bisa mengambil Yang Xiaojin. Xiao Mo, jatuhkan dia. Ketika Chu Chen keluar, dia melihat Wu Xin bergegas turun ke lantai 2 dan langsung berteriak. Wu Xin mendongak dan melihat seorang pemuda berjalan ke arahnya, dan segera mendengus dingin. Jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Chen, seorang monster, bagaimana dia bisa mengalahkan seorang pemuda yang berjalan keluar dengan santai? Wu Xin langsung mengendalikan racunnya, dan ular spiritual itu terbang menuju Ning Zimo. Sebelum mereka berada dalam jarak 3 meter dari Ning Zimo, ular berbisa itu jatuh ke tanah dan mundur satu demi satu. Dia bahkan membawa jimat pengusir roh. Wu Xin tidak takut. Dia adalah tetua yang bermartabat dari sekte Dewa Penyihir. Bab 280 orang asing yang dikenal Wu Xin telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat monster jenius seperti Chu Chen. Wu Xin tentu saja tidak percaya bahwa pemuda di depannya bisa memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Chu Chen. Melihat Ning Zimo mendekat, wajah Wu Xin bersinar dingin. Dia juga memperhatikan bahwa Chu Chen tidak mengejarnya, dan segera mencibir dan meninju. Chu Chen, kamu akan membayar harga atas kepercayaanmu. Selama dia mengalahkan pemuda di depannya dan mengendalikan pasangan tua itu, Wu Xin percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, kita masih bisa bertahan sampai Penatua Wu Qing tiba. Begitu Penatua Wu Qing tiba, apakah dia masih perlu takut pada Chu Chen? Dalam kilatan petir ini, Wu Xin telah mempertimbangkan racun mana yang harus dia gunakan agar Chu Chen mencicipinya setelah Wu Qing mengalahkan Chu Chen. Sudah terlambat, tapi segera, tinju Wu Xin sudah mendekati Ning Zimo. Turun ke sini, Bang, suaranya keras. Wu Xin berbaring. Jelas dan ringkas, tanpa ambiguitas. Mata Wu Xin melebar dan bulat, dan rasa sakit yang menusuk keluar dari mulut harimau. Dalam sekejap, Ning Zimo meninju, menjatuhkan Wu Xin ke tanah. Wu Xin masih berjuang untuk memanjat. Mata Ning Zimo sangat dingin. Dia melangkah maju dan menginjak dada Wu Xin. Suara retakan tulang rusuknya membuat Wu Xin mengeluarkan suara seperti membunuh babi tiba-tiba. Dan itu sangat menyakitkan sehingga saya tidak tahan untuk hidup. Sebagian besar murid sekte Dewa Penyihir yang tersisa, apakah itu benar atau salah, jatuh ke tanah dan meratap. Ketika mata Ning Zimo tertuju pada mereka, beberapa yang tersisa berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ning Zimo memandang dengan dingin dan menatap ke seluruh penonton sebelum berkata kepada pasangan tua itu, "Pak Tua, tidak apa-apa sekarang." Kedua lelaki tua itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak di atas sofa. Ning Zimo melirik ke atas dan menahan keinginan untuk bergegas.
tetapi Chu Chen memintanya untuk mengendalikan situasi di lantai 2 tidak berani keluar saat ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Lang. Kamu bisa datang ke sini. Lantai 3, di dalam ruangan, mereka memberitahumu bahwa sesuatu terjadi pada pamanmu. Seseorang ingin membuat masalah bagi pamanmu. Jadi mereka membawamu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Xiao Jin, Chu Chen memandang Yang Xiao Jin wajahnya. Nona Yang, apakah Anda ingat sebuah nama? Namanya Ning Zimo. Alis Yang Xiao Jin berkerut. Ning Zimo. Air mata tiba-tiba mengalir di mata Yang Xiao Jin. Saya tidak tahu siapa itu. Tapi mengapa saya tiba-tiba menitikkan air mata? Yang Xiao Jin menyeka air mata dari matanya di mana nama Ning Zimo muncul. Tapi dia hanya menitikkan air mata tanpa alasan. Air mata, nama ini terasa familiar. Siapa dia? Yang Xiao Jin bertanya. Chu Chen memandang Yang Xiao Jin dan tiba-tiba menghela nafas. Dia ada di bawah. Saya datang untuk mencari Anda bersamanya dan Nona Xiao. Apakah Saudari Lang juga ada di sini? Yang Xiao Jin bertanya-tanya. Bagaimana Anda menemukan saya? Saya tidak dapat menemukan ponsel saya ketika saya keluar. Mereka mengatakan kondisi paman saya sangat berbahaya. Jadi mereka tidak mengizinkan saya menghubungi siapapun. Ngomong-ngomong, baru saja terdengar suara yang luar biasa. Pikiran Yang Xiao Jin dipenuhi keraguan. Chu Chen memandang Yang Xiao Jin sebentar dan berkata, sebelum kamu turun, saya ingin menceritakan sebuah cerita terlebih dahulu. Yang Xiao Jin tercengang. Chu Chen melanjutkan, hampir 6 tahun yang lalu, di sasana tinju bawah tanah Yongye, di Yangzheng, seorang gadis mendaftar sebagai petinju dan berpartisipasi dalam pertarungan ring. Ketika dia dalam bahaya, seorang pria kebetulan melihatnya dan menyelamatkannya. Dia. Chu Chen menceritakan apa yang diceritakan Ning Zimo kepadanya tentang proses pertemuan keduanya dan jatuh cinta. Yang Xiao Jin juga terpesona olehnya. Dua orang yang identitasnya benar-benar tidak cocok jatuh cinta. Dan tentu saja mereka menghadapi banyak pertentangan. Belakangan, gadis itu menghilang. Sementara anak laki-laki itu tinggal di Yongye. Selama hampir 6 tahun, dia tidak pernah mengambil langkah maju, menunggu gadis itu kembali. Mengapa dia begitu bodoh? Yang Xiao Jin bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dengan gadis itu? Mengapa gadis itu menghilang? Bukankah dia sangat mencintai laki-laki? Anak laki-laki itu juga tidak mengerti. Baru kemudian dia mengetahui bahwa gadis itu telah diculik dan ditahan. Ingatan gadis itu juga telah dikunci oleh orang lain dengan menggunakan cara khusus. Mereka menggunakan kekuatan dewa ilusi Kimengu membangun sebuah bangunan untuk gadis itu. Di dunia yang sepenuhnya ilusi, gadis itu telah melupakan nama anak laki-laki itu dan masa lalunya. Tinggal sendirian di sebuah rumah, hidup dalam kegelapan. Tubuh Yang Xiao Jin sedikit gemetar. Chu Chen tidak akan datang kepadanya di tengah malam untuk bercerita tanpa alasan. Dunia fantasi, rumah yang sepi, hari-hari gelap. Bibir Yang Xiao Jin bergetar. Gadis itu, siapa namanya? Nama anak laki-laki itu adalah Ning Zimo, dan nama gadis itu, Yang Xiao Jin. Suara Chu Chen bergema di benak Yang Xiao Jin seperti guntur. Yang Xiao Jin terhuyung mundur 2 langkah dan jatuh ke kursi, wajahnya menjadi pucat.
Dia tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Chu Chen, karena dia memiliki ingatannya sendiri. Dia adalah putri seorang pengusaha kaya bernama Yang, dan keluarganya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Apakah ini semua dunia fiksi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang Xiao Jin menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kalau tidak benar, bagaimana nama Ning Zimo bisa membuatmu menangis? Suara Chu Chen terdengar. Kenangan tidak bisa dihapus, tapi beberapa di antaranya menyatu dengan tulang dan darahmu. Tubuh, tidak perlu ingatan, dia juga ada di sana. Yang Xiao Jin menggigit bibirnya erat-erat. Apa yang dikatakan Chu Chen memang sulit untuk dia terima. Tetapi alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa perkataan Chu Chen layak untuk dipercaya. Tahukah kamu mengapa mereka membawamu pergi? Chu Chen berkata. Karena aku menemukan sesuatu dan mereka takut aku akan menemukanmu. Jadi mereka membawamu pergi. Mereka merampas rumah ini dari pasangan tua. Mereka semua di lantai 2 sekarang. Jika kamu masih tidak percaya ini, beri aku waktu beberapa hari, dan aku bisa menyingkirkan dewa hantu Gu padamu dan mengembalikan ingatanmu sebelumnya. Bisakah kamu membiarkanku pulih? Yang Xiao Jin sangat bersemangat. Ingatanmu dikendalikan oleh dewa ilusi Gu. Kamu hanya perlu menyingkirkan dewa ilusi Gu. Chu Chen berkata. Sekarang pemilik dewa ilusi Gu tidak ada di kota Chan, jadi aku bisa bersiap sepenuhnya untuk itu. Singkirkan kamu. Premis dari dewa ilusi Gu adalah, kamu percaya padaku. Yang Xiao Jin merenung sejenak dan mengangguk, saya percaya padamu. Senyuman muncul di wajah Chu Chen. Ia tidak menyangka hal-hal yang awalnya sulit dilakukan akan menjadi lebih mudah karena terobosan Song Qingpeng. Letakkan tanganmu di bahuku. Aku akan mengantarmu ke bawah sekarang. Chu Chen berkata, Nona Xiao seharusnya ada di sini juga. Dia adalah satu-satunya keberadaan nyata di duniamu dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, dia seharusnya ada di sini. Lebih muda darimu. Yang Xiao Jin selalu memanggil Xiao Lang Sister Lang. Chu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawa Yang Xiao Jin keluar kamar. Saat dia berjalan menuju tangga, Yang Xiao Jin merasa gugup. Langkah demi langkah. Tidak apa-apa. Chu Chen merasakan emosi Yang Xiao Jin dan berkata, orang-orang yang menunggumu di bawah sekarang adalah satu-satunya temanmu dan cinta dalam hidupmu. Kamu seharusnya bahagia. Yang Xiao Jin meraih bahu Chu Chen, cinta dalam hidupku. Tapi kecuali air mata yang baru saja dia keluarkan, dia sama sekali tidak mengenal Ning Zimo. Chu Chen memimpin Yang Xiao Jin menuruni tangga selangkah demi selangkah. Ning Zimo mendongak. Tubuhnya seperti tersengat listrik, dia menatap tajam dan menahan napas. Hidungku langsung terasa sakit, dan air mata menggenang. Meskipun Yang Xiao Jin menutupi wajahnya, siluet itulah yang menghantuinya dalam mimpinya. Siang dan malam, dan dia memikirkannya sepanjang waktu. Meskipun mereka tidak bertemu selama hampir 6 tahun, Ning Zimo mengenalinya pada pandangan pertama. Xiao Jin, Ning Zimo merasa tenggorokannya seperti tersumbat oleh dongkrak, tidak dapat berbicara, dan matanya benar-benar kabur. Ambil beberapa langkah ke depan, Ning Zimo berseru lagi, Xiao Jin. Yang Xiao Jin meraih bahu Chu Chen lebih keras dan tanpa sadar menghindar.
Hati Ning Zimo terkejut. Dia menatap Yang Xiaojin. Ketika dia melihat mata Yang Xiaojin tidak bernyawa, jiwanya bergetar hebat dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia lupa sejenak. Chu Chen berkata bahwa Yang Xiaojin dikendalikan oleh Dewa Hantu Gu. Dia telah kehilangan ingatannya, matanya buta, dan penampilannya. Ning Zimo melihat kerudung yang menutupi wajah Yang Xiaojin dan menangis darah di dalam hatinya. Xiaojin, sebuah suara datang dari belakang, dan Xiao Lang bergegas mendekat, ingin sekali meraih tangan Yang Xiaojin. Xiaojin, kamu baik-baik saja? Lang, saudari Lang. Yang Xiaojin juga meraih Yang Xiaojin, merasakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Aku baik-baik saja. Pikiran Ning Zimo semakin terguncang. Suara Xiaojin. Ini adalah suara favoritnya. Tapi bagi Yang Xiaojin sekarang, dia hanyalah orang asing. Ning Zimo memejamkan mata. Air mata masih mengalir di sudut matanya. Dia tidak dapat membayangkan betapa sakitnya Yang Xiaojin alami selama bertahun-tahun. Sebagai perbandingan, kesepian yang saya alami selama berada di tinju Yongye bukanlah apa-apa. Ning Zimo merasakan rasa bersalah yang tak terbatas di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama, ada juga kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Matanya dipenuhi api, dan dia dengan dingin menatap orang-orang yang hadir di sekte Dewa Penyihir. Kalian banyak binatang buas lebih rendah daripada babi dan anjing. Tangan Ning Zimo gemetar, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia melangkah maju dan meninju murid sekte Dewa Penyihir. Bang! Murid sekte Dewa Penyihir terbang berkeliling, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara ratapan dan jeritan, matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Bersambung.